Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berselawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kembali kita membuka kajian kita tentang masalah yang berkaitan dengan akidah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang akidah yang berkaitan dengan filsafat dan ilmu kalam, bahwa sesungguhnya tema-tema atau di antara pembahasan yang disoroti ilmu filsafat sama dengan tema-tema juga yang disoroti di dalam ilmu agama. Hal ini beralasan karena para filosof mengakui penelitian-penelitian yang mereka lakukan dimaksudkan untuk mengetahui asal mula sebuah eksistensi dan tujuannya, dan juga mengetahui jalan untuk menggapai kebahagiaan manusia. Kebahagiaan baik itu di dunia ataupun kebahagiaan kelak di akhirat nanti. Demikian juga dengan agama diturunkan kepada manusia untuk menggapai kebahagiaan itu, baik itu kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Maka dua hal itu yang menjadi tema penting di dalam pembahasan para filsuf dan para ulama, dengan tentunya rujukan-rujukan yang keduanya diakui adalah merupakan rujukan yang kuat dan kokoh, sehingga kemudian mereka bisa berargumen. Meskipun demikian, saudara sekalian, ada perbedaan yang sangat besar antara agama dan filsafat. Keduanya sangat berbeda, baik dari isi aspek referensi dan sumbernya, dari aspek metodologi dan jalannya, juga dari aspek kekuatan pengaruh dan kendalinya, bahkan dari aspek gaya atau teknik dan cara pembahasannya, cara mengulas dalil dan argumentasinya, termasuk dampak yang ditimbulkan oleh keduanya. Pada kesempatan yang singkat ini, izinkan kami menjelaskan tentang beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek-aspek itu. Yang pertama, dari sumber rujukan. Filsafat dengan berbagai macam dan bentuknya adalah merupakan hasil karya manusia yang dipengaruhi oleh segala apa yang menjadi tabiat atau karakter individu manusia tersebut. Misalnya dipengaruhi oleh adanya ikatan-ikatan atau persyaratan-persyaratan, juga batasan-batasan, dan perlunya suatu tahapan yang harus dilalui untuk sampai kepada suatu titik yang diketahui, sehingga rentan terjadi perubahan konsep
dari masa ke masa, dari fase ke fase, dan dari periode ke periode. Bahkan bisa berada di antara petunjuk dan kesesatan, di antara hidayah dan kesesatan, serta terkadang mendekati derajat kebaikan-kebaikan ataupun bahkan menjauhi derajat kebaikan-kebaikan itu. Oleh karena itulah tokoh utama filsafat belum mampu melepaskan diri dari pengaruh lingkungan sekitarnya. Pandangan dan keyakinan yang mereka miliki tidak ubahnya seperti gema yang besar yang bersumber dari lingkungan sosialnya. Kita mengambil contoh misalnya Plato. Apabila kita melihat apa yang dilakukannya, dan apabila kita pelajari, yang sudah mempelajari hasil pemikirannya, maka kita akan bisa menyimpulkan bahwa ia hanyalah menceritakan perihal mitos-mitos yang berkembang pada masanya. Bahkan sebenarnya ia menciptakan sebuah mitos yang baru, lalu menyisipkan di dalamnya pemikiran-pemikiran dan keyakinan-keyakinan pribadinya yang bersumber dari pribadinya. Bahkan lebih dari itu, sebahagian besar keyakinan dan pandangannya tidak lain adalah merupakan bagian dari mitos itu. Simaklah apa yang dinyatakan oleh Al-Aqad tentang Plato. Lingkungan paganis, masyarakat penyembah berhala, amat mempengaruhi pemikiran Plato. Plato terpengaruh dengan adat istiadat dan hal-hal konkret yang dominan. Karena itu, ia menyisipkan di dalam keyakinannya pandangan mengenai Tuhan-Tuhan dan sosok setengah Tuhan yang ia sama sekali tidak memiliki tempat dalam ajaran tauhid, dalam ajaran kebaikan-kebaikan agama itu. Lalu Al-Aqad memaparkan teori Plato tentang eksistensi, tentang wujud itu sebagai landasan argumentasi ilmiahnya. Menurut Plato, eksistensi makhluk itu ada dua tingkatan, yaitu saling berlawanan satu sama lain. Tingkatan akal mutlak, absolut, dan tingkatan materi atau material dasar. Kata Plato bahwa semua kemampuan berasal dari akal mutlak, sedangkan semua kelemahan atau ketidakmampuan berasal dari materi dasar. Di antara keduanya ada makhluk yang memiliki tingkat yang berbeda-beda. Ada yang berada pada tingkat lebih tinggi sesuai porsi akal yang diambilnya, dan ada yang berada di tingkat yang lebih rendah sesuai porsi materi yang diambilnya. Adapun makhluk yang berada pada posisi tengah atau perantara, maka demikianlah adanya, sehingga sebagiannya dia menganggapnya itu adalah Tuhan, dan sebagian lagi dia menganggapnya itu adalah setengah Tuhan, serta sebagian yang lainnya dia menganggap bahwa itu adalah manusia biasa. Ini kita bisa membacanya di Kitabullah, karya Al-Aqad. Dan alasan Plato setuju dengan keberadaan Tuhan-Tuhan perantara, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Aqad, bahwa ini disebabkan karena dia hendak menjadikannya sebagai alasan yang melatar belakangi terjadinya keburukan-keburukan, yang melatar belakangi terjadinya kekurangan-kekurangan dan kesakitan di alam semesta. Kenapa? Karena menurut Plato, akal mutlak adalah kesempurnaan yang tidak dibatasi waktu dan tempat, dan yang muncul darinya hanyalah kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaan. Kata Plato, Tuhan-Tuhan perantara inilah yang mengurusi makhluk, yang mengurusi manusia, yang mengurusi tumbuhan, karena posisinya berada di antara Tuhan yang maha mampu dan materi yang sangat lemah dan rendah, sehingga terjadilah kekurangan, terjadilah keburukan dan rasa sakit, dan sakit tersebut adalah berasal dari Tuhan-Tuhan yang mengantarai kedua belah pihak itu.
Plato kemudian dikenal sebagai orang yang percaya pada paham reinkarnasi, pengulangan kehidupan kembali. Demikianlah referensi dan sumber yang menjadi rujukan inti dari ilmu filsafat. Adapun akidah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akidah Islam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki segala sesuatu yang menjadi cermin sifat ketuhanan, cermin sifat kebenaran abadi, yang tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat di dalamnya, tidak mengalami perubahan dari masa ke masa sejak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari ini, dan bahkan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sampai di hari kiamat nanti. Tidak ada perubahan di dalam teori-teorinya, di dalam konsepnya, di dalam kitab yang ada, di dalam kitabullah, bahkan di dalam petunjuk yang disebutkan dan diucapkan dan dicontohkan oleh manusia pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas permukaan bumi ini, yakni di dalam hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu ilahi adalah merupakan karunia mulia, mudah difahami, mudah dibaca, dan mudah dimengerti, bahkan mudah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari tanpa ada keraguan, tanpa ada kesusahan serta jerih payah sedikit pun. Karena itu manusia adalah lebih cocok dan lebih tepat, bahkan harus menjadi pilihan hidup manusia untuk berada di atas jalannya atau di dalamnya. Itu yang pertama yang berkaitan dengan sumber rujukan, sehingga akidah bersumber dari khabar sadiq, dari wahyu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perkataan manusia mulia yang terjaga dari kesalahan, yakni hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dari sisi manhaj atau metodologinya atau metodenya. Metode filsafat berbeda dengan metode Islam dalam hal rute perjalanannya, dari permulaan sampai akhirnya. Banyak dari kalangan filosof memulai dengan meneliti jiwa manusia, lalu menjadikan hasil penelitian tersebut sebagai dasar pokok pemikiran, lalu kemudian dikembangkan. Misalnya mereka berbicara tentang bagaimana makhluk memperoleh ilmu, yaitu kadang-kadang melalui panca indera, kadang-kadang melalui akal, dan kadang-kadang dengan kedua-duanya. Lantas ilmu-ilmu yang diperoleh dengan panca indera, ilmu yang bersifat aksioma, dan yang semisalnya dijadikan oleh mereka atau para filosof itu sebagai suatu dasar pokok yang tampaknya seseorang tidak akan dapat memperoleh ilmu. Kemudian mereka mengira mendapati hal-hal yang dekat dengan lingkungan mereka melalui ilmu-ilmu tersebut, seperti misalnya hal-hal yang berkaitan dengan alam fisika, tentang ilmu berhitung, aritmatika, dan akhlak etika misalnya. Mereka menjadikan tiga hal ini sebagai ilmu dasar dari cabang-cabang ilmu yang lainnya. Untuk itulah mereka menerapkan pada dasar-dasar ilmu kalam bahwa satu adalah setengah dari dua. Jasad tidak mungkin berada pada dua tempat sekaligus, dan dua hal yang berlawanan seperti hitam dan putih tidak mungkin menyatu pada waktu dan tempat yang bersamaan. Itulah filsafat. Banyak pula kalangan filosof yang tidak memasukkan akhlak seperti sifat adil dan iffah, menjaga kehormatan diri tentunya, sebagai bagian dari hal yang pokok. Tetapi mereka memasukkannya ke dalam kategori cabang-cabang yang masih membutuhkan dalil dan penjelasan. Kita melihat tidak sedikit penulis dari bidang filsafat yang memulai dengan ilmu mantik, ilmu logika, baru kemudian ilmu alam, ilmu matematik. Setelah itu beralih ke ilmu tentang ketuhanan atau teologi.
Dalam hal ini Anda dapat melihat tentang kita dapat melihat para penulis materi ilmu kalam memulai tulisan mereka dengan pengantar dari sisi teori, ilmu, dan verifikasi. Padahal saudara sekalian, semua ini merupakan bagian ilmu mantik. Lalu mereka beralih kepada bahasan tentang proses kejadian alam dan pembuktian tentang zat yang menciptakannya. Ada pula sebahagian dari mereka yang beralih kepada pengklasifikasian sekumpulan informasi inti, lalu menjadi sesuatu yang ada dan yang tidak ada, beserta pembagian-pembagian kedua, sebagaimana dilakukan oleh seorang filosof pada awal bahasan ilmu teologi. Karena itu kita melihat mayoritas filosof memperdalam hal-hal yang terkait dengan tabiat atau karakter manusia, kemudian meningkatkannya kepada pembicaraan tentang bintang-bintang serta berbagai keindahannya, ilmu astronomi. Kemudian orang-orang yang mengakui keberadaan Tuhan di antara mereka berusaha untuk meningkatkannya lagi kepada pembicaraan tentang sesuatu zat yang wajib ada, yang mereka sebut dengan wajibul wujud, hingga pembahasan mengenai misteri akal dan jiwa. Di antara kaum filosof ada yang menetapkan keberadaan wajibul wujud tersebut sebagai prinsip dasar. Dari sisi logika sederhana, bahwasanya sesuatu yang ada pastilah ada yang menciptakannya. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh ahlul kalam, teolog, yang menetapkan tauhid dalam kitab-kitab ilmu kalam dan ilmu logika atau ilmu mantik mereka ialah untuk mengukuhkan keesaan Sang Pencipta dan ketiadaan sekutu baginya. Mereka menyangka inilah makna kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Karena itu kita melihat metodologi atau metode filsafat atau metode kalam ini menyita waktu para peneliti dan pengkajinya dalam membahas masalah-masalah yang bisa jadi menghabiskan seluruh usia mereka tanpa mampu menyelesaikan sedikit pun darinya tentang persoalan-persoalan itu. Dan sebaliknya, hasil yang didapatkan adalah berbalut keraguan-raguan atau dalam istilah agama dengan syubhat, karena memang mereka memulainya dari skeptisisme, pemahaman tentang keraguan-raguan, meragukan segala sesuatu, menihilkan keyakinan. Mereka meragukan bahwa sesuatu itu ada. Nanti mereka dapatkan dengan panca indera atau dengan akal mereka, baru kemudian mereka mengatakan bahwa sesuatu itu ada. Yang pada akhirnya tidak sedikit yang mengalami kebingungan setelah masuk ke dalam kajian-kajian filsafat. Jadi kalau tidak dikendalikan dengan nilai-nilai keislaman, maka akan semakin menjauhkan manusia dari nilai-nilai ketauhidan. Adapun Islam, adapun metode Al-Quran adalah menjadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata sebagai titik awal dakwahnya, sebagai titik awal ilmu-ilmu agama ini. Dan ini adalah apa yang diajarkan oleh manusia pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memastikan kepada seluruh makhluknya di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 25, dan kami, kata Allah, tidak mengutus seorang rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada yang berhak disembah, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sembahlah aku. Wa ma arsalna min qablik min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Setiap rasul mengajak kaumnya pada awal dakwahnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.
Setiap rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak, mendakwahi, membujuk, merayu, merangkul manusia-manusia yang ada untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. I'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Rasulullah mengajak umat manusia ini untuk beribadah kepada Allah baik dengan hati, lisan, serta seluruh anggota badannya. Ibadah kepada Allah mengandung makna mengenalnya Subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut para rasul, pokok ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang Allah. Pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni ma'rifatullah. Bukan panca indera ataupun bukan sesuatu yang bersifat aksiomatis. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha awal, yakni yang telah menciptakan seluruh makhluk, dan zat yang maha akhir, yang kepadanya lah semua makhluk kembali, seluruh makhluk. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga pokok atau landasan segala sesuatu dan penghimpunannya. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah merupakan pokok setiap ilmu serta penghimpunannya. Mengingat Allah, berzikir kepadanya Subhanahu wa ta'ala adalah pokok setiap zikir dan penghimpunannya. Beramal kepadanya Subhanahu wa ta'ala ialah pokok semua amal dan penghimpunannya. Sehingga saudara-saudara sekalian, dari pengetahuan tentang Allah inilah lahir beragam pengetahuan yang lain. Dari ibadah dan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, lahirlah beragam tujuan atau niat-niat yang baik. Hati yang selalu beribadah dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berarti telah berpegang teguh dan berlindung kepada pilar yang sangat kokoh, serta berpegang teguh pada dalil yang kuat, sehingga ia senantiasa berada pada dua kondisi, bertambah ilmu dan bertambah iman, juga selamat dan terhindar dari jurang kebodohan dan kekufuran. Semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan demikian ilmu tentang Allah menjadi sarana utama untuk mengenal zatnya, untuk mengenal zatnya Subhanahu wa ta'ala, mengenal hakikat kehidupan ini, mengenal penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abi Hatim rahimahullahu ta'ala mengatakan, kami mengenal segala sesuatu dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu. Abdullah ibn Abbas pernah ditanya dengan, apakah engkau mengenal Rabb? Maka dia menjawab, barang siapa yang mencari, mempelajari agama dengan kias, maka sepanjang usianya dia akan tetap berada dalam keraguan. Semakin jauh menyimpang serta semakin menyelewengkan dari manhaj yang benar. Adapun belajar dengan mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu, maka semua cabang-cabang ilmu akan senantiasa mengarah kepada semakin dekatnya hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hendak mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman untuk mengajak manusia, mendakwahi manusia ke jalan Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginformasikan kepadanya bahwa nanti dia akan menemui masyarakat ahlul kitab. Karena itu beliau berpesan supaya yang pertama kali didakwahkan kepada mereka adalah seruan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila dia atau mereka sudah mengetahui hal-hal tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka barulah engkau mengajak mereka untuk mengerjakan apa-apa yang diwajibkan terhadap setiap muslim. Dalam hadis yang kita sebutkan tadi, Rasulullah SAW tidak menyuruh Mu'adz bin Jabal agar mengajak penduduk Yaman untuk ragu-ragu terlebih dahulu terhadap sesuatu, lalu kemudian mereka mencarinya agar supaya mereka yakin. Tetapi yang pertama yang diajarkan adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin dengan keberadaan Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala memulai kitab sahihnya dengan hal pokok yang menjadi landasan ilmu dan iman, yakni tentang wahyu. Imam Bukhari mencantumkan satu kitab bahasan Bada'u Nuzulil Wahyi. Dia mengatakan tentang permulaan turunnya wahyu. Dalam bab tersebut pertama-tama dia mengabarkan tentang seluk-beluk turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan tentang kitab Al-Iman, tentang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni pengakuan terhadap apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian baru dilanjutkan tentang kitab Al-Ilm, yakni pengetahuan tentang apa yang beliau sampaikan berkaitan dengan cabang-cabang ilmu yang lainnya. Yang intinya Imam Bukhari mengurutkan kitab-kitab di atas dengan urutan secara hakiki yang menunjukkan kedalaman ilmu dan hikmahnya, yakni mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mengenal yang lain-lainnya. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sampai di sini kita memahami perbedaan akar atau sumber ilmu antara filsafat dan akidah, filsafat dan Islam. Karena itu filsafat harus dikontrol, dikendalikan, diatur, atau bahkan diberi petunjuk oleh dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak, maka dia akan semakin menjauh dari keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan yang lain, InsyaAllah. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.